Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita teman-teman atas wafatnya Gus Auzi. Dan viralnya Gus Auzi wafat ini setelah mubahalah, bersumpah dan mendoakan kepada Kiai Imad bahwasannya beliau bersumpah bahwa nasabnya klan Ba'alawi ini nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak dari netizen-netizen ini teman-teman yang juga memastikan siapapun yang membela klan Ba'alawi itu pasti juga akan rungkat. Apakah karena hal itu Gus Ikdam ini tidak mau ikut campur masalah klan Ba'alawi? Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita mendapati kabar duka cita teman-teman ya, dari saudara muslim kita yaitu Gus Auzi. Semoga amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan ini diberi kesabaran teman-teman. Nah, viralnya wafat seorang Gus ini ternyata tidak lepas dari mubahalah yang beliau lakukan sebelum meninggal dunia teman-teman ya. Coba kita cek dulu. Matur ya, betul. Mas Imanuddin ya, datanglah ke Bojonegoro, tak depan tak mau pakai jagung matur ya. Ini yang membuat banyak netizen ini juga murka teman-teman ya, karena beliau mungkin sangat-sangat membela klan Ba'alawi sampai-sampai seorang Gus ini mengatakan hal yang kurang pas menurut saya apabila di-share di sosial media dengan yang kalimat seperti itu tadi. Betul. Siap. Saya membalas sebelum saya rungkatnya. Orang-orang ini masih meragukan saya kan? Orang-orang masih meragukannya, oke. Ini Al-Qurannya, ini Quran. Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Auzi Muaimin bersaksi bahwasanya mazhab Ba'alawi bersambung nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bersaksi ya teman-teman. Dan semoga kalau memang iman itu membuat tujuannya tidak baik dan pasti tujuannya tidak baik, semoga kok pasti tidak baik. dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya seperti ini teman-teman ya. Beliau sebelum wafat ternyata netizen menemukan ketika Gus Auzi ini sedang mubahalah yang kalimatnya menurut saya kurang tepat kalau diucapkan oleh seorang Gus kepada ulama yang lainnya, kepada kiai yang lainnya. Sampai segitunya ya. Dan malah netizen ketika mendengarkan beliau wafat itu banyak juga yang komentarnya pedes, negatif teman-teman, karena dikait-kaitkan dengan video di mana Gus Auzi sedang mubahalah. Dan terutama juga di Gus Ikdam, karena yang kita ketahui Gus Ikdam ini sering sekali kelihatannya promosi Habib teman-teman. Oh ya, dino-dino ini gue lagi seneng ningali TikToknya Habib Umar bin Hafiz. TikToknya Habib Umar bin Hafiz. Mungkin video-video di TikTok gitu ya maksudnya Gus Ikdam ya. Gus Ikdam baru-baru ini atau waktu ini beliau matur bahwa sedang seneng-senengnya nonton di TikTok itu Habib Umar bin Hafiz. Jadi yang perahu Indonesia atau beliau ya naik ngaji sumpah. Orang kaya aku ngene iki, kalau ada yang ngene iki. Oke. Cenderung di komputer supaya murah senyum ya, maksudnya Gus Ikdam ini adalah Habib Umar ini murah senyum. Oh, tapi Habib Umar bin Hafiz yes, senyum. Masya Allah. Ulama warung satu ambiya iki. Oke. Awake dhewe yo, awake dhewe kan bolo ning garangan to, Pak. Lari kadang dianyel ngene iki. Jadi ceritanya di sini Gus Ikdam mengatakan bahwa
Habib Umar bin Hafiz ini adalah merupakan al-ulama warasatul anbiya, yang dimana Gus Ikdam ini di mata netizen ini seolah-olah mempromosikan kebaikannya Habib-Habib seperti itu. Dan makanya banyak sekali orang yang juga menghujat Gus Ikdam, bahkan ketika panggungnya roboh dulu dikait-kaitkan dengan pembelaannya kepada Habib. Contohnya dari Nuzon saja. Miftah gulung tikar, Ikdam panggung roboh. Allah tunjukkan bagi para pembela Azkenazi itu pasti rungkat. Dan salah satu kerungkatannya, kata netizen, adalah wafatnya Gus Auzi tadi, teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, Gus Ikdam itu sebenarnya bukan promosi Habib, bukan. Tapi Gus Ikdam mengagumi apa yang telah dicontohkan oleh Habib Umar, yaitu murah senyum, seperti yang dikatakan oleh Gus Ikdam tadi. Kayak dina-dina ini gue lagi seneng ningali TikTok Habib Umar bin Hafid. Ya. Ini kan rawuh Indonesia toh. Beliau ya nek ngaji sumeh. Ora kaya aku ngene iki, kelang kok ning wong ngene iki. Jadi menurut Gus Ikdam, perilaku Habib Umar bin Hafiz ini adalah murah senyum, dan itu sangat dikagumi oleh Gus Ikdam. Gus Ikdam ini suka dengan kiai-kiai, dengan ulama-ulama yang perilakunya, karakternya itu menyenangkan, seperti yang dicontohkan oleh Gus Ikdam ini adalah Habib Umar bin Hafiz. Gus Ikdam hanya mengagumi teman-teman, seperti halnya dulu Habib Syekh. Habib Syekh itu juga dikagumi oleh Gus Ikdam. Sampai-sampai Gus Ikdam juga mengundang di acaranya Gus Ikdam dahulu, Harlah kalau nggak salah ya. Dan itu bentuk kekaguman Gus Ikdam. Gus Ikdam juga tidak terlalu ngurusi nasab, teman-teman. Tidak. Meskipun Gus Ikdam ini seperti sedang mempromosikan Habib, tetapi sebetulnya Gus Ikdam hanya mengagumi, tidak mau ikut campur masalah nasabnya klan Ba'alawi. Saiki lagi viral. Viral masalah keturunan, nasab, habaib, ini tes DNA, gini-gini wis gak melok-melok. Parani dhewe, parani apa wis gak melok-melok. Tuh, Gus Ikdam mengatakan meskipun sedang viral, Gus Ikdam ini tidak membela seperti yang dilakukan oleh Gus Auzi tadi, teman-teman. Tidak sampai yang mubahalah, tidak sampai mendoakan yang jelek-jelek kepada saudara muslim lainnya. Tidak. Gus Ikdam meskipun kelihatannya itu mempromosikan Habib, tetapi Gus Ikdam sekedar kagum saja karena sikap dari Habib yang disebutkan itu memang murah senyum, teman-teman. Gus Ikdam hanya mengagumi, itu saja, dan diceritakan kepada jamaahnya. Jamaahnya, teman-teman, agar jamaahnya juga meniru apa yang juga ditampilkan oleh Habib Umar itu, yaitu murah senyum. Ketika ketemu siapapun murah senyum. Biar apa? Biar kita berkehidupan sehari-hari ini juga tidak menemukan musuh-musuh, tetapi kita menemukan teman karena kita murah senyum. Dan Gus Ikdam hanya memberitahu kita bahwa itulah sikap yang bagus. Murah senyum itu sikap yang bagus, teman-teman. Perlu dicontoh. Terlepas dari nasabnya klan Ba'alawi ini nyambung atau tidak dengan darahnya Rasulullah SAW, Gus Ikdam hanya menginginkan kalian tahu bahwa murah senyum itu sikap yang terpuji. Sebatas itu saja. Jadi jangan sampai karena Gus Auzi viralnya wafat setelah mubahalah, dan ada yang mengatakan juga bahwa itu doanya mendal atau kembali, tapi kalian jangan sampai mengait-ngaitkan dengan Gus Ikdam seperti yang dikatakan oleh si Nuzon saja ini, ketika orang-orang yang membela Habib itu pasti akan rungkat. Jangan seperti itu, teman-teman. Jangan seperti itu. Gus Ikdam dulu panggungnya roboh itu karena musibah, mungkin kesalahan teknis, teman-teman ya. Kesalahan teknis yang dimana mungkin kurang perhitungan dalam menata sebuah panggung. Itu saja, jangan sampai kalian mendoakan yang buruk-buruk,
menghubung-hubungkan dengan nasabnya Ba'alawi, jangan seperti itu. Dan bisa saja Gus Auzi wafat juga bukan karena doanya yang kembali, bukan seperti itu teman-teman. Bisa saja Gus Auzi kecapean, ataupun mungkin memiliki alasan yang lain, entah itu penyakit atau apa, kita nggak tahu teman-teman. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan masalah nasabnya klan Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya Salam. di grup Asparagus. Ya. Pagi ini saya ini ada di penginapan Geraha Peloso, Geraha Plaza Peloso, Ya. Kediri bersama dengan Gus Auzi. Istirahat tidur, Ya. tapi Gus Auzi saya bangunkan nggak bangun-bangun. Setelah saya cek Gus Auzi wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, teman-teman. Jadi karena sebelumnya tertidur tapi dibangunkan tidak bangun-bangun. Ternyata sudah wafat. Jadi kita doakan saja yang baik-baik. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan semua amal-amal dari Gus Auzi ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah dihubung-hubungkan dengan mubahalahnya kepada Kiai Imad.